Salam Bapak Ibu Guru Hebat, saya Yuli. Dalam aksi nyata kurikulum Merdeka, topik 1, Merdeka Belajar. Apakah itu Merdeka Belajar? Bapak Ibu, dalam video ini akan dibahas mengenai hal-hal yang terkait dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mengenal diri, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus mulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, guru perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik. Lalu apa itu pendidikan? Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Hal lainnya yang berkaitan dengan konsep Merdeka Belajar yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidik bergerak secara dinamis menyesuaikan kondisi pada saat ini, mengadopsi asas Trikon. 3 asas Trikon tersebut adalah yang pertama kontinu, yang kedua konvergen, yang ketiga konsentris. 3 asas Trikon tersebut yaitu merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan pada kebudayaan. Konsep selanjutnya yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang mana lingkungan keluarga adalah faktor yang penting dan dominan dalam pembentukan budi pekerti bagi murid. Pada dasarnya seorang anak sudah memiliki pengetahuan dalam dirinya. Inilah yang disebut dengan kodrat anak. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi atau dalam teori disebut dengan tabula rasa. Yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada dasarnya, tujuan dari pendidikan adalah dapat mengantarkan siswanya agar dapat selamat dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Lalu bagaimana mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka? Tentunya di sini peran guru yang sangat penting memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa, sehingga apa yang mereka pelajari adalah benar-benar apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya.